jelas Allah terus memberikan keistiqomahan bagi kita semua dalam belajar karena memang belajar ini tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu sampai kita memang benar-benar eh, masuk ke liang lahat. Ya, jadi walaupun selama kita masih sehat, masih hidup, tetap harus wajib kita untuk belajar ya. Kecuali memang kita sudah meninggal, maka harapannya tiga amalan nanti yang tidak akan terputus ya, antaranya adalah ilmu yang bermanfaat yang kita harapkan ya, selain anak yang soleh, amal jariah, ada Amin. satu lagi Amin. ilmu yang bermanfaat yang kita Bermanfaat. harapkan. Insya Allah amalnya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Nah itu yang kita Amin. harapkan Amin. ya. Maka dari itu saya minta ke Ustadz Ida, Ustadz Ima, tolong ilmu yang didapat itu diajarkan biar menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Baik, Siap. seterusnya Insya Allah, Allah. kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa Al-Fatihah. Ya, kita harapkan semoga Allah terus melindungi apa yang kita kerjakan. Allah selalu melindungi keluarga kita, orang tua Amin. kita, kerabat kita, Amin. semuanya dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan Amin. umur barokah ala hadihin ya, wa bi kulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين، العالمين الرحمن الرحمن الرحيم، الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين، الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين، نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم، المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين. الضالين رب رب اغفر اغفر لي لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين آمين آمين. رب رب اشرح اشرح لي لي صدري صدري ويسر ويسر لي لي أمري واحلل واحلل عقدة عقدة من من لساني لساني يفقهوا يفقه قولي قولي. يا يا فتاح فتاح يا يا عليم عليم افتح لنا افتح لنا بابنا بابنا بالقرآن بالقرآن العظيم، العظيم نصر نصر من من الله الله وفتح وفتح قريب قريب وبشر وبشر المؤمنين. المؤمنين اللهم اللهم نور نور بكتابك بكتابك بصري بصري وأطلق وأطلق به به لساني لساني واشرح واشرح به به صدري صدري واستعمل واستعمل به به جسدي جسدي بحولك بحولك وقوتك، وقوتك فإنه فإنه لا لا حول ولا قوة قوة إلا إلا بك، بك وإنه لا وإنه لا حول حول ولا ولا قوة قوة إلا إلا بالله بالله العلي العلي العظيم والحمد لله رب لله رب العالمين. العالمين. Alhamdulillah, kemarin kita sudah merajaah surah Al-Zalzalah, Al-Adiyat, dan surah Al-Qari'ah. Maka hari ini kita akan merajaah surah At-Takasur, surah Al-Asr, dan surah Al-Humazah. Seperti biasa, kita sebutkan nama surahnya, baru basmalah. Surah At-Takasur. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. ألهاكم ألهاكم التكاثر التكاثر حتى حتى زرتم زرتم المقابر المقابر كلا سوف كيف تعلمون تعلمون ثم ثم كلا كلا سوف سوف تعلمون تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah kita sudah merajaah surah At-Takasur, Al-Asr dan surah Al-Masah. Baik, untuk memastikan ini teman-teman masih hafal, kita gantian satu persatu, dimulai dari Ustazah Ida, dibacakan surah At-Takasur. At-Takasur. Surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah sudah bagus, sudah hafal. Hafalannya juga kuat, tinggal di huruf-hurufnya, di roknya juga yang masih tebal, masih kurang terasa ya. Harus lebih ditekankan lagi. Baik, surah Al-Asr, silakan dibaca Ustazah Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, ini sinyal punya saya yang nggak kuat apa gimana ini kok? Kedengarannya putus-putus. Lancar, Ustaz. Oh, lancar. Berarti Lancar. sinyal saya yang nggak kuat. Baik. Alhamdulillah sudah bagus. Ya, tinggal di huruf-huruf yang sudah kita pelajari seperti hukum roknya harus lebih kuatkan lagi ya. Biar nanti lebih bagus, lebih tajam lagi makhrajul hurufnya. Baik, saya tidak tambah. Hari ini kita akan drill atau merefresh kembali materi kita yaitu di Waraibul Quran. Sudah dijadikan co-host Ustazah Ida? Oh, sudah. Wah, tumben. Sudah. Nah, baik, kemarin alhamdulillah kita sudah nyampe ke materi
Oke. Lakinna, dzununa sudah, samuda sudah kemarin. Oke, sekarang Salasil. di materi salasila. Nah, Salasil. Oke. oke. Di materi salasila ini Ustazah ya, biasanya kan kalau yang samuda itu dibaca dengan dua cara. Ya, Ya, kalau wasol maka pendek, kalau wakof maka dibaca suku. panjang. Nah, Betul. kalau salasila ini itu bisa dibaca dengan tiga cara. Yang pertama, jika wasol maka lanya dibaca pendek. Walaupun tulisannya panjang, tapi jika wasal maka dibaca pendek. Yang kedua adalah jika wakof, salasila ini boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Nah, jadi khusus untuk salasila ini saat wakof boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Kalau samuda kan jika wakof dibaca sukun. Kalau ana jika wakof nanya dibaca panjang. Nah khusus di salasila ini maka boleh dua-duanya. Boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Nah tapi biasanya kita ambil gampangnya maka salasila ini dibaca wasal saja. Seperti itu. Jadi langsung. Ya. Salasila jika dibaca wasolanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Salasil, salasila. Nah, sekarang saya contohkan yang wasol dulu. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nah, jadi lebih gampang yang wasal. Kalau wakof, maka boleh sukun atau panjang satu alif. Nah, sekarang saya akan mencontohkan yang sukun. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Yang kedua, saya mencontohkan yang dibaca panjang satu alif. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke, coba sekarang dibaca yang wasal dulu bersama-sama. Dua, tiga. Inna a'badna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke, sekarang Ustazah Ida baca yang wakof disukun. Yuk. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Terus, lil kafiri. Lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ira. Oke, bagus. Ustazah Ima, yang wakof panjangnya satu alif. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke, ada pelajaran apa, Ustazah? Ada pelajaran salasil. Sila. Jika dibaca wasol, lanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof, boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Yang satu alif. Salasil. Salasil, salasila. Oke, yang terakhir itu adalah contoh yang sukun sama yang panjang satu alif ya. Kalau yang pertama itu adalah contoh yang wasal. Tapi lebih amannya kalau menurut saya pribadi baca yang wasal saja. Ya, karena kenapa? Karena walaupun kita bacanya yang wakof, akhirnya itu diulang kembali. Lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nah, jadi teman-teman
kalau ada orang yang membaca panjang atau wasol atau sukun, nah memang itu cara bacanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang agak banyak juga di sini adalah qawariro. Qawariro ini ada 4 cara membacanya. Jika waqaf di akhir ayat 15, maka rohnya dibaca panjang. Nah, jadi qawariro itu saat waqaf di sini, Waalaikumsalam. ya saat waqaf di sini, maka rohnya itu dibaca panjang. Nah, jika waqaf di akhir ayat 15. Terus awal ayat 16 sini rohnya dibaca pendek. Nah, itu yang pertama, jika wakaf di akhir ayat 15, rohnya dibaca panjang. Kalau awal ayat 16, rohnya dibaca pendek. Yang ketiga adalah, jika dibaca wasol, kedua rohnya dibaca pendek. Nah, jadi gini kalau di wasol, kalau dilanjutkan, maka kedua rohnya dibaca pendek. Yang terakhir, jika wakaf di qawariro yang kedua, berarti wakafnya di sini. Jika wakaf di qawariro yang kedua, maka rohnya dibaca sukun. Nah, tapi saya pribadi biasanya suka bacanya yang 1 sama 2. Jadi saya wakafnya di akhir ayat 15 dan di awal ayat 16 saya dibaca pendek. Nah, baik, sekarang kan saya akan mencontohkan yang pertama dan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi'aniyatim min fiddah. Bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, sekarang saya akan mencontohkan yang ketiga jika dibaca wasol. Wa yutafu alaihim bi'aniyatim min fiddah. Bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Sekarang yang keempat, wakaf di qawarira yang kedua. Wa yuqafu alaihim bi'aniyatim min fiddah. Bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke, baik, sekarang baca bersama-sama yang pertama dan yang kedua. Nah, biasanya yang lazim orang membaca itu yang pertama, yang sama yang kedua. Yuk, bersama-sama 2, 3. 2, 3. Wa yutafu 2, 3. Wa yudafu alaihim bi'aniyatim min fiddah. Wah, Bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke, sekarang yang ketiga, jika dibaca wasal, dibaca sadaima. Wa yudafu alaihim bi'aniyatim min fiddah. Bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke, sekarang yang terakhir,
Wakaf di qawariro yang kedua dibaca sedida. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddah bi aniyatim min fiddatin wa aqwabin kanat qawariran fa qawariro Di salah mana? Nah, hati-hati ya. Di wakaf yang kedua, maka rohnya dibaca sukun. Sukun. qawarir qawarir bi niyatim min fiddatin wa aqwabin kanat kanat qawarir Qawariro min fiddin. mulai mana Ustaz? Ya, mulainya dari Qawariro. qawariro. Yang kedua, qawariro mim. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke, silakan komentar ya. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran Qawariro qawariro. Jika wakaf di akhir ayat 15, roknya dibaca panjang. Awal ayat 16, roknya dibaca pendek. Jika dibaca wasol, kedua roknya dibaca pendek. Jika wakaf di qawariro yang kedua, roknya dibaca sukun. Baik. Nah, sekarang cara komentari. Nah, yang pertama diberikan contoh dulu. Nah, ada pelajaran qawariro. Jika wakaf di akhir ayat 15, rohnya dibaca panjang. Kedua, contoh lagi. Qawariro mim fiddah. Awal ayat 16, rohnya dibaca pendek. Qawariro mim fiddah. Jika dibaca wasol, kedua rohnya dibaca pendek. Qawarir. Jika wakaf di qawariro yang kedua, rohnya dibaca sukun. Nah, jadi contoh dulu baru komentar ya. Yuk, diulangi lagi. Qawariro. Jika Jika wakaf wakaf di di akhir akhir ayat ayat 15, 15, rohnya roknya dibaca dibaca panjang. panjang. Qawariro min Qawariro fiddah. Oh iya deh. Awal Awal ayat ayat 16, 16, rohnya roknya dibaca pendek. pendek. Qawariro Qawariro min fiddah. fiddah. Jika dibaca wasol, kedua rohnya roknya dibaca pendek. pendek. Qawariro Qawarir. Jika Jika wakaf wakaf di di qawariro yang yang kedua, kedua, rohnya rohnya dibaca sukun. sukun. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi contoh dulu, baru komentar. Oke, yuk cek satu persatu dari Ustadz Ima. Qawariro. Qawariro. Jika wakaf di akhir ayat 15, rohnya dibaca panjang. Qawariro min fiddah. Awal ayat 16, rohnya dibaca pendek. Qawarir. Jika wasol, kedua rohnya dibaca pendek. Oh, berarti dari sini. Qawaril nomor 3 ya.
qawarira min fiddah. Jika dibaca wasol kedua ronya dibaca pendek. Qawarir. Jika waqaf di qawarir royak kedua roknya dibaca sukun. Oke, bagus. Berarti sudah paham ya? Ya, insya Oke, Allah Ustaz. insyaallah. Baik, Ustazah Ida. Monggo. Si bingung. Masih bingung. Yang pertama, berikan contoh dulu, baru Baru komentar. komentari. Komentar. Nah, Berarti contohnya. komentarnya dipahami dulu baru dibaca Ustadz Lima. Iya. Jadi langsung. Kayaknya komentar sih baru contoh ngono lho, Ustaz. Hah? Komentar sih baru contoh. Ya, nanti tak sampaikan Ustaz Ajib. Ya, Ustaz. Coba ya yang disampaikan. Iya, sama yang tidak asli sama ini Waqaf dulu. di akhir ayat 15-nya dibaca panjang. Qawariro oh salah kan? Qawariro qawarir. Berhenti ya, Ustaz? Namun Nah, contoh yang mawon wakaf di di akhir akhir ayat 5 dulu. 15. Qawariro. Jika wakaf di Iya. akhir ayat 15, rohnya dibaca panjang. Nah, baru kasih contoh. Qawariro. Oh, gitu. Pokoknya ini tidak ayak-ayak wae ya. Lah hampir sama loh, Ustaz, jadi bingung saya. Iya. Ntar awal ayat 16 rohnya dibaca pendek. Qawariro min fiddah. Iya. Ya karena baca dulu. Ya, berarti Ustazah Ida itu lebih paham kalau komentar dulu baru contoh gitu ya. Ya. Oke. Gak apa-apa, yang penting paham dulu ya. Kedua rohnya dibaca pendek. Qawariro min fiddah. Jika dibaca wasol, kedua rohnya dibaca pendek. Jika wakof di qawariro yang kedua rohnya dibaca sukun. Qawarir. Salah ya? Benar. Betul. Benar. Iya. Wakof di qawariro yang kedua rohnya dibaca sukun. Oke. Bentar, Ustaz. Tapi Bentar, Ustaz. ya, kenapa? Ini membaca qawariro sampai ada 4 macam cara membaca. Maksud saya sebetulnya yang mau ditunjukkan ke kita itu apanya sih, Ustaz? Cara bacanya. Kenapa? Iya, Yang ditunjukkan. bacanya. Cuma maksud saya kan qawariro di sini ada alifnya, harusnya kan memang dia panjang. Berarti kan jika wakaf di akhir ayat 15 rohnya dibaca panjang. Ini kan memang sudah biasanya gitu ya, Ustaz? Kok metodenya kok banyak sekali ngoten ta maksudnya Ya, jenengan? terus awal ayat 16 rohnya dibaca pendek. Nah, kalau ini mungkin pengecualian. Iki sing rada sing gak podo. Jika dibaca wasol, kedua rohnya dibaca pendek. Nah, ini juga aneh kan? Diwasolkan, dipendekkan dua-duanya. Baik, ternyata Ustazah Ida di sini itu kalau di Al-Qur'an itu ada sifir, tapi di sini sifirnya tidak panjang. kelihatan, tidak ditulis sifirnya. Kalau di sini sifirnya kecil pendek. Tapi tidak ada tuh Ustadz di sininya di gorepnya tidak ada sifirnya. Iya, baik bulat ke dibuat khusus di di Al-Qur'an Quran ada. Surat Surah Ad-Dahr Al-Insan. atau Al-Insan.
Dibuka Al-Insan. surah Al-Insan. Ayat 29. 15, ayat 16. 15 15, sampai 16. 16 juz 29. 76. Ya, coba dilihat. Sudah ketemu? Belum? Al-Insan ayat 15, 16. Mm-mm. 15 dan 16. Oh, kawari ro no putri. Enggak. Dan bunder yang pertama dan bunder yang kedua itu ada perbedaannya. Perbedaannya. Ketemu? Ketemu, satunya agak lonjong, satunya bulat. Bulat. Jadi kalau lonjong itu seperti ana. Ana kan kalau jika terpaksa wakof, Wakof maka dibaca dibaca panjang. panjang, satu alif. Nah, kalau yang kawarira yang kedua itu seperti samuda. Samuda, sifrul mustadir, sifrul Nah, mustadir. jadi kalau sifrul mustadir ini jika wakof, maka dibaca sukun. Sukun. Nah, sesuai kan Kalau dengan yang ini, yang keempat ya, itu. Jika wakof di kawariro, yang kedua rohnya dibaca sukun. sukun. Nah, jadi kalau dibaca wasol, kedua kedua rohnya maka dibaca pendek. Pendek. Nah, ya sudah Alasannya terobati penasarannya al- sudah. alasannya karena sifirnya itu tadi, sifirnya kan ada dua, sifrul mustadir sama mustatil qaim. Yang mustatil qaim itu yang Kenapa? Saya pas pelajaran itu loh nggak masuk. Iya, izin ada acara Ustaz Ida kemarin. Ya. Ini karena di akhir ayat, berarti eh, kalau kalau ambil amannya berarti kan diwakafkan berhenti di ayat 15 Ustaz. Berarti Nah, panjang gitu aja ya. ya, ya makanya yang lazim itu yang paling banyak orang bacanya itu memang yang pertama sama yang kedua. kedua. Nah, saya pun membacanya yang pertama sama yang kedua, ambil amannya seperti itu. Nah, tapi seumpamanya ada orang yang membaca yang ketiga, ya itu nggak apa-apa, memang benar. Jika dibaca wasal, keduanya dibaca pendek. Atau membaca yang keempat, jika wakof di kawariro yang kedua, maka rohnya dibaca sukun. Gitu ya. Oke, Oke, sudah? sudah. Alhamdulillah. Baik. Kita sudah nyampe ke halaman 13. Ini kita waridnya sudah dapat separuh. Untuk meyakinkan materi-materi yang sudah kita pelajari tidak lupa, maka di halaman 14 ini diadakan komentar. Ya, maka ini cukup dikomentari teman-teman. Ya, semua tulisan nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang satu alif. Nah, ini untuk memastikan anak-anak itu agar materi yang dipelajari dari awal sampai Wawariro itu tidak lupa. Seperti itu. Lupa. Maka dari Seperti itu, imam. hari ini kita juga mau mempraktikkan materi yang dari Ana sampai ke Wariro, ada yang lupa apa tidak? Seperti itu. Nggak lupa Ustadz kalau lupa. Oke, langsung gantian dari Ustazah Ima, Ana, komentari. Ana, semua tulisan Ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang satu alif. Oke, dibuang makanya ya. Oke, Oke. langsung. Pak Ana, Ustazah Ida. Pak Ana. Semua tulisan Fa'ana dibaca Semua tulisan Ana, komentarnya sama ya. Oh, semua tulisan Ana dibaca pendek. Nanya, nanya di Hanya dibaca pendek. pendek. Jika terpaksa wakaf, maknanya dibaca panjang. Tetap, tetap Satu dibaca alif. panjang satu alif. Ya, ulangi lagi biar lebih mantap. Fa'ana, Fa'ana. Semua semua tulisan tulisan Ana
nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof, tetap Tetap. dibaca panjang satu alif. Oke, lanjut. Anaba. Anaba. Semua tulisan ana nanya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Oke, jadi di Al-Quran itu bukan semua ana dibaca pendek kecuali ada 4 ya. Anaba, Ya. anabu, Anabu, anasia, anasia, al-anamila. al-anamila. Maka nanya tetap dibaca panjang. Lanjut. Afain. Afain. Apa Ustaz? Hati-hati. Afain. Hati-hati. Fanya Tanya dibaca. dek. Oke, lanjut. Min nabai. Min nabai, hati-hati banyak dibaca pendek. Malaihim. Semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Malaihi. Malaihi, semua tulisan malaihi lainnya dibaca pendek. Mi'ataini, mi'atun. Mi'ataini, mi'atun. Hati-hati minya Oke. Litat luwa. Litat, mana litat? Oh ya, litat luwa. Semua tulisan wa yang diikuti alif wanya dibaca panjang kecuali litat luwa, liya belua, liar buah, lan nada'ua. Oke, berarti semua tulisan wa itu di Al-Quran yang diikuti alif wa-nya dibaca panjang. Kecuali litat 5. luwa, Litat liya luwa, liya belua, belua, liar liar buah, buah, wana wana belua, belua, lan lan nada'ua. maka wa-nya harus dibaca pendek. Oke, lanjut. Lan nada'uwa. Lan nada'ua. Semua tulisan wa yang diikuti alif wanya dibaca pendek. Panjang. Panjang. Semua tulisan wa yang diikuti alif wanya dibaca panjang kecuali litat luwa, liar buah, liya belua, wana belua, lan nada'ua. Oke, lanjut. Ustaz Ida. Lakinna. Lakinna. Apa Ustaz? Hati-hati. Hati-hati Nanya. nanya dibaca pendek. Oke, walakinna. Walakinna, hati-hati jika wakaf nanya dibaca pendek. Kata Dibaca sahabat. panjang. Hati-hati. Hati-hati jika Nanya. nanya dibaca Tetap hati-hati dibaca panjang. jika dibaca wasal nanya dibaca pendek. Masa? Coba lihat. Hati-hati Tuh. nanya tetap dibaca panjang. Iya. Nah. Iya. Karena Oke. ada wa-nya ya Ustaz. Ada wa. Betul. Pertanyaan saya ini lihat apa enggak? Enggak. Saya Oh. lihat. Saya Oke, lihat. Enggak. Oke, lanjut. Az-zununa hunalika. Nah, az-zununa hunalika. Jika dibaca wakaf, nanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol, nanya dibaca pendek. Ini maksudnya Ima yang ini, Ustaz. Ketuker berarti ya. Oke, lanjut. Ar-rasula wa qalu. Jika dibaca wakaf, lanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol, lanya dibaca pendek. Ar-rasula wa qalu. Oke, lanjut. As-sabila rabbana. As-sabila rabbana.
Jika Jika dibaca dibaca wakof, wakof, lanya dibaca lanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol, lanya dibaca pendek. As-sabila rabbana. Samuda. 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 Semua tulisan samuda. Danya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof, danya dibaca sukun. Samud. Lanjut. Salasilah. Barsan. Jika dibaca wasol, lanya dibaca pendek. Dibaca pendek. Jika Jika terpaksa terpaksa wakof, boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Salasil, salasila. Ya, yang terakhir, kawariro. Kawariro. Jika wakof di akhir ayat 15, rohnya dibaca panjang. Kawariro min fiddah. Awal ayat 16, rohnya dibaca pendek. Kawariro min fiddah. Jika dibaca wasol, wasol, kedua rohnya dibaca pendek. pendek. Qawarir, jika wakof di qawarir yang kedua rohnya dibaca sukun. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi separuh halaman, separuh buku di oribnya. Yang nempel cuma sak dulit, Ustaz. Yang penting paham ya, walaupun hafal. Yang penting kenal dulu, Ustaz. Ya, sip. Nah, nanti bisa lambat laun dihafalkan. Dan insya Allah teman-teman, ya ilmu ini yang kita pelajari ini nanti saat kita membaca, oh ini kemarin yang dimaksud oleh Ustadz yang kita pelajari seperti itu. Nanti itu saat membaca Al-Quran baru ketemu itu. Oh ternyata ini. Oh ternyata ini. Ustadz, untungnya Ustadznya sabar, teman ngajinya juga sabar. Ya. Alhamdulillah. Ya, berarti berjodoh kita, berjodoh dengan orang-orang. Betul sekali. Ya, baik. Alhamdulillah, Warib sudah dapat separuh. Nah, kita lanjutkan ke tajwid ya sebelum selesai. Baik, kemarin kita sudah merojaah idgham mutamasilen sampai idgham mutaqariben. Nah, sekarang kita akan merojaah setelah idgham mutaqariben ada hukum bacaan apa? Kalau enggak salah itu lafdzul jalalah ya Ustaz. Hukum lafadz Allah. Kalau enggak salah. Kalau enggak salah Baik. tadi. Jadi setelah itu mutaqariben ada hukum lafadz Allah. Yuk kita komentari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum lafadz Allah dibagi dua. Tafkhim dan tarqiq. Dibaca tafkhim jika lafadz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya syahidallahu Rasulullah. Dibaca tarqiq jika lafadz Allah didahului harokat kasrah. Contohnya Bismillahi. Oke, lanjut qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, dha, ba, jim, dal.
Qalqala dibagi Qalqala dua. dua. Qalqala sura dan qalqala kubra. Qalqala Qalqala sura sukro. ialah huruf qalqala yang matinya asli. Contohnya qaf sukun, yaqta'una, ta sukun, yutfi'una, ba sukun, Ibrahim, jim sukun, yaj'aluna, dal sukun, yadkhuluna, qalqala kubra ialah huruf qalqala yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya idza waqaba, waqafnya idza waqaba, muhitun, waqafnya muhita. Idhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada 4. Contohnya ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Oke, jadi kadang-kadang teman-teman kalau kita belum nyampe ke idhar wajib, maka saat ditanya itu kita nanti akan menjawabnya ini idgham bi gunnah. Nah, betul ya? Karena alhamdulillah karena kita sudah nyampe ke idhar wajib, jadi tahu bahwasanya ternyata di Al-Quran itu ada yang namanya idhar wajib. Jadi kalaupun nun sukun bertemu ya, maka cara bacanya tidak dengung. Asalkan nun sukunnya itu bertemu ya-nya dalam satu kalimat. Nah, jadi ini dalam satu kalimat nggak pisah. Kalau idgham biyuna itu pisah. Antara nun sukun ya-nya pisah. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya? Insya Allah Ustadz. Oke, biar lebih jelas lagi, coba satu persatu dari Ustazah Ida. Ya, Hukum lafaz Allah, monggo. Hukum lafaz Allah dibagi dua, tafkhim dan tarqiq. Dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya, syahidallah, syahidallah, Rasulullahi. Dibaca tarqiq jika tak lafaz Allah didahului harokat kasroh. Contohnya, billahi, bismillahi. Oke, lanjut. Ustazah Ida, qalqalah. Ustazah Ima, huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, do, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi 2. Qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah sughra ialah qalqalah yang matinya asli. Contohnya, qaf sukun, yaqda'una, do sukun, yudfi'una, ba sukun, Ibrahima, jim sukun, yaj'aluna, dal sukun, yadkhuluna. Qalqalah kubra ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya, idza waqaba, waqafnya idza waqaba, muhitun, contoh waqafnya muhit. Yo, terakhir idhar wajib bersama-sama 2, 3. Idhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada 4.
Contohnya Contohnya ad-dunya, ad-dunya, bunyanun, sinwanun, Wanun, minwanun. wanun. Oke, kita latihan tanpa ada tulisannya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat mengangan-angan bacanya itu ada hukum lafadz Allah yang tafkhim apa yang tarkik. Ya, saya akan membacakan satu ayat, nanti saya akan menanyakan ke teman-teman, tapi nggak ada tulisannya. Kira-kira teman-teman bisa nggak mengimajinasi, oh ini yang tafkhim apa tarkik, seperti itu. Oke, ayatnya yang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wallah, ada hukum bacaan apa? Lafaz Allah dibaca tafkhim. Tafkhim. Lafaz Allah dibaca Kenapa? tafkhim. Allah Karena lafaz Allah dibaca didahului harokat fathah. dahului harokat fathah. Oke, kul huwallahu ahad. Ahad ada hukum bacaan apa? Qalqalah kubro. Karena matinya mendatang disebabkan dibaca wakaf. Oke, kul huwallahu ahad. Allahus samad. Samad ada hukum bacaan apa? Qalqalah kubro. Karena matinya mendatang. Karena matinya mendatang. Disebabkan dibaca Karena wakaf. dibaca wakaf. Oke. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Yalid ada hukum bacaan idhar apa? lam yalid lam yalid idhar idhar itu loh itu Mana? idhar Khalid, kolkolah subuh. Sukun bertemu ya lam yalid Oke. itu loh idhar Pertama, ya. idhar dulu. Yang pertama lam yalid, lam ya. Ada hukum bacaan apa? Idhar Ustadz idhar syamsiah. Idhar syamsiyah. Lu. Idhar Kenapa kok lu? Ayo. Idhar safawi. Bukan idhar syafawi. Oh iya deh, idhar syafawi. Ini kok malah yang mudah yang kalah ini. Enggak, aku soalnya gak kenal idhar samsiyah, Ustaz. Oh. Nah, makanya dulu saya bilang gitu. Berarti untungnya Ustadz Ida itu nggak kenal sama idhar syamsiyah ya. Makanya bilang loh gitu. Yang benar adalah idhar syafawi. idhar syafawi. Kenapa? Karena mem sukun bertemu ya. Ya. Oke. Lam yalid. Lid ada hukum bacaan apa? Kolkolah karena matinya asli. Kolkolahnya matinya asli. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Yulad ada hukum bacaan apa? Bacaan kolkolah sugro karena kolkolahnya matinya mendatang dibaca wakaf. Oh iya deh, matinya mendatang dibaca wakaf. Kubro berarti Ustadz. Oh, kubro. Walam yakullahu kulla. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Kenapa? Karena huruf A. Iya. Nah, kok tahu itu kok non sukun kok bukan tanwin? Alam yakullah. Ayo. Kan itu bilang itu ada nun sukun atau tanwin? Kok tahu? Yakullah. Yakullah. Ya kira-kira Ustaz. Salah nggak ada tulisannya ya. Tapi benar itu. Ya, tapi benar. Nun sukun bertemu dengan lam. Lam yakul. Ya, jadi ketemu itu bukan tanwin melainkan nun sukun ya. Nah, ini teman-teman ya, harapannya nanti anak-anak kita itu seperti itu. Seperti teman-teman ini, walaupun tanpa tulisan mereka itu tetap bisa menguraikan ayat. Nah, karena paham dengan tulisannya juga paham dengan bacaannya gitu nggih. Ya, betul. Ya, jadi walaupun kita itu kadang-kadang kita menyimak orang baca itu, kalau itu salah, panjang pendeknya salah itu kita sadar itu, ya.
Ya, Kayak terasa. bener kan. Kalau kita itu mendengar bacaan orang salah itu kayaknya di telinga kita itu ada yang gimana Aneh. gitu. Ya. Aneh. Ya. Jadi kayak tadi Ustazah Ida langsung loh. Kan itu kenapa? Karena beliau itu langsung sadar bahwasanya itu bukan idgham syamsiyah. Syamsiyah. Karena beliau memang nggak kenal sama idgham syamsiyah ya. Itu kenalnya sama Bu Samsiah sudah pensiun, Ustaz. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, teman-teman ini bisa seperti sekarang ini bisa menguraikan ayat, tapi eh, pertanyaannya, kira-kira nggak teman-teman ini bisa nggak mengajarkan ke anak-anak seperti itu? Nah, kadang-kadang kita itu bisa menjawab pertanyaan yang saya tanyakan, tapi kadang-kadang kita itu yang mau menanyakan ke anak-anak itu menjadi kesulitan kadang-kadang. Iya, Karena memang ada beberapa tipe itu. Ada orang yang pinter, itu bisa membuat orang lain pinter. Ada seperti itu. ada. Ada yang orang pinter, tapi sulit untuk membuat orang lain itu pinter. Ada nggak seperti itu? Banyak. Banyak kan? Iya, Tapi ada banyak. juga ada orang yang tidak begitu pintar, tapi Tapi bisa membuat orang itu pintar, orang lain pintar. pintar. Iya, Ada yang seperti itu. Nah, yang ada. terakhir ini orang itu tidak begitu pintar, tapi tidak bisa membuat orang lain pintar juga. Nah, Pintar. ini ya. Saya dulu kayak gitu, yang dijelaskan sama guru itu. Ada orang itu yang cepat hafal, tapi cepat hilang, katanya. Ada orang yang sulit untuk hafal, Tapi tapi sekali hafal, hafalannya kuat. kuat. Ada orang yang mudah, yang cepat hafal, hafalannya kuat. Yang terakhir ini ada orang yang sulit hafal, saat Hafalnya coba menghafal, hilang. hafalnya cepat hilang. Nah ini saya pikir Allah. Ternyata itu saya, ternyata itu saya seperti itu. Saya tidak sama ternyata. Saya itu orangnya lama untuk hafal, tapi hafalannya cepat hilang. Nah, gimana cara untuk saya mengatasi hal itu? Saya mengulang-ulang terus. Ya, kadang-kadang saya itu hafalan itu setiap saya berangkat ngajar itu di murojaah. Salah lagi, saya coba lagi. Salah lagi, saya coba lagi. Sehingga saya punya cara, saya mempunyai cara, santri saya suruh murojaah, diulang-ulang. Saya mendengarkan. Ya, ayo sekarang murojaah ini sampai hafal gitu. Anak-anak sudah hafal, saya belum hafal, tapi saya tetap murojaah lagi. Yuk, biar cepat lebih hafalnya lebih kuat. Nah, itu ternyata alasan saya biar saya itu hafal. Jadi anak-anak yang disuruh ulang-ulang terus. Hafalan. Nah, tapi alhamdulillah dengan mengulang-ulang itu anak-anak itu semuanya hafal. Bahkan hafalannya mungkin sampai kalau saya nanya itu di juz 30. Nah, di sini di surah An-Nazi'at sama surah An-Basa itu ada ayat yang sama. Langsung itu tahu apa ayatnya. Mata'an lakum wali an'amikum. Nah, itu sama. Mata'an lakum wali an'amikum. Coba baca yang di surah An-Nazi'at. Mata'an lakum wali an'amikum. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Coba sekarang baca yang di Abasa. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atis Nah, anak-anak itu sampai bisa seperti itu. Ya Allah, ternyata anak-anak ini luar biasa. Dibandingkan saya, mereka itu lebih kuat hafalannya. Ya, karena memang betul kalau anak-anak sejak kecil sudah menghafal itu pasti akan kuat. Nah, maka harapannya ayo teman-teman, kita ajari anak-anak kita yang masih kecil ini. Ya, tapi biasanya Ustazah Ima dan Ustazah Ida, walaupun kita seorang guru, anak kita mau ajarkan kita sendiri itu biasanya sulit banget. Ya, kenapa? Gak tahu, memang harus anak kita itu harus mencarikan guru yang lain. Benar, Contohnya, Ustaz. saya setiap hari itu habis maghrib, itu nggak pernah pulang, bantoyib. Ngajarnya di rumah-rumah wali santri. Saat itu saya mengajarkan putri saya. Nah, itu sulitnya luar biasa. Alasannya banyak. Padahal masih kecil anak saya itu.
Nah, ayo kita ngaji. Bilangnya apa? Sakit perut. Ya, sakit perut. Itu anak saya itu. Ya, tapi ya ngajar anak orang itu tika-tika itu kelas-kelas tika itu bisa. Sampai jilid 5, sampai jilid 3 bisa. Ternyata saat saya mengajarkan anak saya itu nggak bisa. Makanya saya itu menyekolahkan anak saya itu di TK yang ada uminya. Nah, walaupun kelas sekarang ikut-ikutan, kenapa saya emang satu biar biar anak itu belajar berani, yang kedua biar diajarkan uminya juga. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ya anak kita itu memang harus kita mencarikan guru orang lain. Karena walaupun saya statusnya sebagai ustadz ngajar umi, ternyata nggak bisa juga mengajar anak saya. Jadi saya minta guru yang lain untuk mengajarkan anak saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kesulitan mengajar anaknya, sudah nggak usah marah-marah. Oh, ini. Ya memang nggak bisa, memang harus orang lain yang mengajar seperti itu. Ya. Ya. Oke, baik, alhamdulillah. Allah. Kita cukupkan ya hari ini. Kita tidak setoran, ya hanya mengulang kembali materi-materi yang kita pelajari. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita langsung setoran yang tafhim sama yang tarqiq ya. Yang tafhim insya Allah yang 3 ini insya Allah mudah ya. Yang agak sulit memang yang 3 ke bawah ini. Ya, kalau yang ini insya Allah sudah luar biasa mudah. Kalau ini kebalikannya ya. Kalau ini rok fathah tanwin, di sini rok kasroh Kasrah tanwin. tanwin. Kalau di sini rok sukun didahului harokat fathah atau dhammah, di sini rok sukun didahului harokat kasroh. Hanya kebalikannya semua. Kalau di sini rok hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah, di sini maka didahului harokat kasroh. Yang beda hanya ini tok nih. Rok hidup didahului ya sukun. Rok hidup didahului ya sukun dibaca wakof. Hanya ini saja. Insya Allah mudah teman-teman kalau kita memang benar-benar untuk semangat untuk baik. Alhamdulillah. Nah, ngaji le. Ya baik, alhamdulillah Allah karena jamnya sudah lewat, kita harus istirahat juga. Sada Ida, kasihan baru nyampe harus ngaji. Ya, semoga lelah kita ini teman-teman menjadi lelah ya, dicatat menjadi tambahan amal ibadah kita ya. Baik, alhamdulillah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacaan doa senandung doa Al-Qur'an dan doa kafaratul majlis. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan lihat ke kamera, senyum yang manis, 2, 3. Oke, terima kasih Ustazah Ima, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz Aida, sehat-sehat semuanya. Padahal wis ngantuk lek difoto kok ya sik guyang-guyung. Allah. Ya. Aku ditetok mae iya.
Saya tutup nggih, matur nuwun. Oh, terima kasih.